Ini bukan kisah tentang kematian seseorang karena COVID-19. Ini bukan kisah tentang seberapa banyak nyawa yang melayang akibat pandemi yang tak kunjung henti. Ini bukan kisah tentang maksimal atau belum maksimal penanganan pandemi. Bukan. Ini adalah kisah tentang orang-orang yang tulus ikut mengambil peran penanganan di hilir pandemi. Di saat sejumlah oknum mencari keuntungan, ada orang-orang baik yang dengan sadar membantu meringankan beban dan kesusahan. Nggak boleh di dalam keadaan pandemi, dikala negara berduka, dikala saudara-saudara kita berduka, kita mengambil kesempatan dalam kesempitan atau aji mumpung. Boleh cari uang sebanyak-banyaknya, cuman ada etika, ada empati, simpati kepada mereka itu, ya kan? Ini berbicara soal etis atau tidak etis ya Kang. Saya rasa tidak etis ketika kita berusaha dan juga memanfaatkan situasi di tengah kesulitan orang lain gitu. Itu sih Kang. Dan saya berpegang teguh pada prinsip kita usaha ini adalah bagian dari ikhtiar bantu pemerintah dalam penanganan pandemi. Jadi bukan untuk mengambil keuntungan apalagi sebesar-besarnya. Menghadirkan hati kita gitu bagi masyarakat. Tingkat kematian akibat COVID-19 memang tinggi. Ini ladang bagus bagi pelaku bisnis. Momentum menumpuk harta di atas duka. Tapi masih ada Yusuf Hamka dan Ibrahim Askar yang menjaga etika bisnis di tengah pandemi. Dan ini adalah kisah mereka yang mengambil jarak dari keuntungan besar di atas air mata mereka yang kehilangan. Sudah tidak manusiawi, sudah memeras saudara-saudara kita sampai dengan harga 80 juta. Dan kita lawan kartel ini bersama. Bersama kita bisa. Jangan khawatir saudara-saudaraku, umat Kristiani, umat Buddha, saya selalu ada bersama kalian dan saya akan bantu kalian. Dan buat saudara-saudara yang tidak mampu, bawa surat keterangan lurah, dan bawa juga surat keterangan camat, saya akan mintakan supaya dibebaskan dari biaya alias gratis. Saya akan bersama kalian, saudara-saudara, kita lawan kartel bersama. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 19 Juli 2021 malam, Yusuf Hamka meminta istrinya untuk merekam pernyataannya terkait kartel krematorium di Jakarta. Tindakan kurang terpuji oknum penyedia krematorium yang menaikkan biaya kremasi menjadi sebabnya. Sebagai salah satu pengusaha senior dan pembina Yayasan Krematorium Cilincing, Yusuf Hamka tak bisa tinggal diam. Saya kan selalu menekankan kalau cari uang sah-sah saja, tapi jangan dikala orang sakit, orang duka, kita memanfaatkan situasi itu. Boleh cari untung, tapi jangan ngemplang orang dikala duka. Nah, begitu kita umumkan 7 juta, kita bilang kepada teman-teman umat Kristiani, umat Buddhis, umat Hindu, nggak usah khawatir. Kalau kalian masih diperas juga, saya akan kasih gratis ini karena saya sudah ada dapat komitmen dari beberapa teman yang menelpon untuk menjadi donatur. Karena malam itu saya
19 Juli itu dada saya sesak gitu. Teman-teman semua pada komplain, ini mahal, pada mau minta bantuan di mana. Akhirnya saya teringat kakak saya punya, lalu saya udah mau tidur itu saya minta istri saya, tolong buatkan video dong sebentar, saya bilang. Kan bisa membantu semua orang. Sekarang umat Kristen happy, umat Buddha happy, umat Hindu happy semuanya. Ya, itulah kalau kita bisa bikin orang senang kan membahagiakan orang sebagian dari iman di agama saya, gitu aja. Pernyataan Yusuf Hamka itu bukan ditujukan untuk mengancam, apalagi mematikan bisnis krematorium. Yusuf Hamka hanya ingin mengajak pengusaha krematorium untuk bersama-sama membantu mengambil satu peran penting di hilir penanganan pandemi. Dan apa yang dilakukan Yusuf Hamka membuahkan hasil. 1 minggu setelah videonya tersebar luas, sejumlah tempat kremasi mulai mengambil sikap positif, menurunkan biaya kremasi. Jadi cuman saya juga nggak mau mematikan krematorium teman-teman yang cari makan yang baik-baik lah. Tapi kalau ngemplang ya kita banting ini harga, kartelnya harus di stop. Ya saya bilang pokoknya jangan macem-macem karena saya punya donatur yang siap untuk bayarin sehingga krematorium Cilincing bisa akan memberikan gratis. Ya saat ini yang paling murah 7 juta memang kita tetap masih kutip karena memang cost-nya memang sekitar 6 jutaan. Profit marginnya ya 1 juta gitu. Nah, tapi kalau mereka juga masih bandel kartel-kartel itu ya kita kasih gratis ntar. Nah, kalau kita kasih gratis kan mereka punya krematorium juga akhirnya akan mati. Tapi kan juga kita melihat dari segi karyawannya. Jadi makanya saya bilang, oke lah, saya kasih kesempatan. Yang penting harga turun. Nah, begitu harga turun ya kita nggak kasih gratis. Negara sedang berduka, negara sedang butuh kita, ya kan kita harus menjadi private sector yang mendukung kegiatan negara, bukan kita malah mencawe-cawe. Ini kan nanti kalau mereka kemahalan semua, terus apakah kita mau lihat bahwa ada mayat-mayat di jalanan atau di sungai-sungai orang buang karena nggak mampu? Kan kita nggak mau. Kita negara yang beradab, kita nggak mau terjadi kayak India gitu kan. Ya makanya saya bilang di luar nalar saya. Bogor juga tak kalah peliknya. Kesiapan pemulasaran jenazah tak bisa diremehkan begitu saja. Pengabaian penyediaan peti jenazah ini bisa berdampak akan semakin banyak jenazah tidak tertangani dengan baik. Padahal pengadaan peti jenazah khusus COVID-19 ada anggarannya, tak sedikit jumlahnya. Beruntung Kota Bogor memiliki Ibrahim Askar, pengusaha muda yang memilih banting setir dari usaha mebel ke pembuatan peti jenazah. Usianya masih 21 tahun. Bisnis mebel yang dijalankan merupakan bisnis keluarga yang terdampak akibat pandemi. Usaha barunya ini tak serta-merta lahir begitu saja. Salah seorang kakaknya yang bekerja sebagai tenaga kesehatan menceritakan tentang minimnya ketersediaan peti jenazah di kala pandemi ini. Sampai akhirnya saya membuat usaha peti jenazah ini adalah karena kebetulan kakak saya seorang nakes dan beliau ada informasi antar nakes yang informasinya sampai ke saya bahwa peti jenazah ini minim di Bogor Raya gitu, di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Yang pada akhirnya di situ selain ini betul momentum untuk saya beralih untuk memproduksi peti jenazah, tapi itu merupakan panggilan hati. Karena ada juga Kang informasi dari kakak saya sampai-sampai untuk menunggu peti jenazah seperti itu ya. Seorang keluarga ini harus bertahan di rumah sakit gitu. Yang keluarganya meninggal itu harus menunggu peti jenazah untuk pemakaman. Nah, di sini saya tersentuh dan akhirnya panggilan hati untuk udah kita produksi. Dan kebetulan ketika itu karena kakak saya itu nakes dan komunikasinya dengan RSUD Cibinong,
akhirnya kita produksi untuk RSUD Cibinong. Dan pada mulanya Kang, kita mulai dengan pegawai yang bekerja di mebel seperti itu. Hanya 5 orang untuk 10 peti barangkali kita untuk produksi. Dan sampai akhirnya di situ, di titik itu saya mencari tahu kenapa rumah sakit sampai kekurangan. Apa nggak ada gitu sentra produksi di Kota Bogor atau di Kabupaten Bogor yang siap untuk menyuplai ke rumah sakit gitu. Akhirnya saya temui pihak-pihak yang bisa menjawab itu, dan mereka menginformasikan bahwa ternyata peti jenazah ini bagian dari anggaran untuk klaim COVID dari rumah sakit. Jadi rumah sakit harus mencari sendiri peti jenazah seperti itu. Nah, di transisi ini saya rasa akan ada kelangkaan, kan seperti itu. Nah, di momen kelangkaan ini kita tahulah pengusaha akan berpikir semakin banyak permintaan dan semakin dikit barang, itu harga akan naik seperti itu. Dan setahu saya supplier pada umumnya menjual di harga mendekati anggaran pemerintah gitu, 1.500.000 sampai dengan 1.700.000. Itu yang saya ketahui. Dan pada awal produksi kita bisa menjual di bawah harga supplier pada umumnya. Kita menjual di harga 1.300.000, itu pada mulanya. Dan sekarang ketika kita bisa memproduksi lebih banyak, tentunya bahan baku bisa lebih murah kita dapatkan, kita memproduksi dan menjualnya dengan harga di bawah 1 juta. Nah, ini adalah bagian dari komitmen kami untuk tetap pada tujuan awal, kita membantu pemerintah dalam penanganan COVID, seperti itu. Jadi, adapun keuntungan, saya bersyukur bisa memberdayakan masyarakat yang ada di sekitar sentra produksi ini, Kang. Karena kalau Akang boleh tahu gitu ya, yang bekerja di sini adalah orang-orang yang sebelumnya mereka pekerja bangunan, ya kan? Dan karena pandemi ini mereka akhirnya harus dipulangkan di rumah dan kita panggil untuk membuat menjadi pengrajin peti jenazah ini. Selain itu ada juga yang pengangguran sebelumnya, ya, dan kita berdayakan seperti itu. Tentu, jalan yang diambil Ibrahim Askar tidak semudah membalikan telapak tangan. Minimnya informasi sentra peti jenazah di Bogor juga menjadi masalah sendiri. Bahkan sebelum ada Ibrahim Askar, banyak lembaga-lembaga non-pemerintah yang menyumbangkan peti jenazah ke Kota Bogor. Artinya, kelangkaan itu nyata. Ya, besok ada kiriman ke ini ya, RSUD Cibinong. Nah, nanti dari pagi aja disiapkan 14 peti. Di Jakarta, sejumlah rumah sakit kewalahan mencari peti jenazah. Pun demikian dengan pengusaha peti jenazah. Permintaan yang tinggi harus diimbangi dengan kecepatan membuat peti jenazah. Dalam satu hari, ada 30 permintaan peti jenazah dari sejumlah rumah sakit. Tentu ini bukan angka yang kecil untuk pembuat peti jenazah yang dalam sehari sebelum pandemi mengerjakan maksimal 10 peti jenazah. Baru kali ini, sejumlah tempat pembuatan peti jenazah kesulitan memenuhi permintaan di tengah meningkatnya kematian di tengah pandemi. Tingkat kematian yang tinggi dan jumlah kasus baru yang terus bertambah menjadikan Indonesia disebut-sebut sebagai epicentrum baru virus corona. 1.000 kematian setiap hari tak bisa dibiarkan. Apalagi jumlah kematian akibat COVID-19 harus ditambah dengan kelangkaan peti jenazah atau tempat kremasi. Ronar tidak bisa duduk dengan tenang siang itu. Tempat kremasi yang baru diresmikan pemerintah Provinsi DKI Jakarta di TPU Tegal Alur terus menerima jenazah-jenazah COVID-19. Tempat kremasi ini merupakan kolaborasi antara Himpunan Bersatu Teguh dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kolaborasi ini sekaligus menjadi jawaban atas mahal dan langkanya tempat kremasi di Jakarta yang mau menerima jenazah COVID-19. Dalam sehari, krematorium TPU Tegal Alur hanya sanggup menerima
7 jenazah untuk dikremasi. Sebab tempat ini baru memiliki satu alat kremasi dengan durasi 1 sampai 1,5 jam sekali bakar. Jadi kamu anaknya? Anaknya. Berdua? Enggak, ini saya. Oh, istri. Pacar saya. Oh. Mama kamu masih? Mama saya baru meninggal kemarin 3 hari kemarin. Oh, ya, berduka ya. Ini memang COVID serem sih ya. Ya udah, ya. Kebetulan mesin ini sudah jadi, harusnya dibawa ke Pekanbaru, jadi dalam minggu lalu. Setelah itu, karena anggota sendiri banyak yang meninggal, cari tempat kremasi susah, ngantrinya lama, dan harganya, karena susah, harganya jadi naik tinggi. Kebetulan ada ketemu dengan Pak Wali Kota, dengan Pemprov gitu, jadi ada gagasan untuk dikolaborasikan antara Pemprov dan Himpunan Bersatu Teguh untuk bangun kremasi untuk pandemi sekarang ini, jadi untuk melayani kremasi ini gitu loh. Jadi berhubung karena kita sosial, semua kita kasih gratis, ketemu dengan Pemprov, jadi kita dalam 1 minggu kita bangunlah bangunan ini dan kita masukin mesinnya. Nah jadi, dan segala macam pelayanan kita kasih gratis untuk masyarakat selama pandemi ini. Kalau memang karena kondisinya supply and demand kebanyakan yang terlalu banyak yang meninggal, jadi otomatis dan tidak menerima COVID, banyak rumah duka, krematorium di Jakarta tidak menerima COVID, jadi otomatis yang terima itu ngantri panjang. Ngantri panjang tuh karena untuk mendapat slot, ya terjadilah mungkin permainan atau segala macam di dalam ya saya nggak tahu. Jadi harganya terakhirnya ya meningkat gitu loh. Jadi kita cuma bersifat membantu yang lagi susah sekarang, jadi supaya bisa terbantu yang meninggal karena COVID ini ada tempat untuk dikremasikan, seperti itu. Sebagai salah satu lembaga sosial, apa yang dilakukan Himpunan Bersatu Teguh pantas diapresiasi. Selain sebagai solusi, krematorium TPU Tegal Alur juga menjadi bukti bahwa perlu mengambil satu peran dalam penanganan pandemi. Pemerintah tak bisa berjalan sendiri. Jadi gini, anggota perkumpulan kami adanya di Padang, Sumba Antara Barat, Padang, dan Riau. Banyak juga sebagian anggota tinggal di Jakarta. Banyak juga yang meninggal, untuk meninggal itu mau cari tempat kremasi susah. Ngantri, terpaksa kita bawalah ke Cirebon. Oh ada mesin sendiri, kenapa nggak dipakai di sini, seperti itu. Boleh dibilang jawaban ya, untuk sementara, walaupun mungkin tidak melayani semuanya, tapi sangat membantu kan. Jusuf Hamka dan Ibrahim Askar memang beda generasi. Sangat jauh bahkan. Tapi soal empati di tengah pandemi, keduanya berada di kutub yang sama. Membantu sebisanya, semampunya demi ikut berperan melawan pandemi dan kartel yang mengambil untung di tengah duka. Apa yang dilakukan Jusuf Hamka dan Ibrahim Askar adalah contoh nyata bagaimana empati kita diuji. Bisa saja mereka mengambil untung besar dari kejadian ini, tapi momentum itu tidak mereka pilih. Keduanya lebih memilih peran membantu pemerintah dengan tidak membebani warga yang tengah berduka. Jadi saya tergerak dan bahkan saya dalam diri saya akan lawan. Dan kalau teman-teman nggak ada donatur, saya pakai sedekah dari keluarga kami semua. Dan harta keluarga kami kita dorong untuk kemanusiaan. Sebab saya berpikir dari itu. Hari ini teman-teman kita, saudara-saudara kita yang kita kenal maupun nggak kenal, kena COVID dan meninggal. Besok mungkin bisa giliran kita. Jadi berbuat baiklah sebanyak-banyaknya.
yang saya pasti bayangkan bahwa akan banyak mayat di jalan atau di sungai-sungai. Orang akhirnya nggak mampu, akhirnya dilempar aja, dilarung aja ke laut langsung. Atau akan banyak orang jadi korban rentenir atau dia bunuh diri setelah dia pinjam sama tetangga untuk bayar ininya supaya bisa dikremasi. Setelah itu dia akan diuber-uber bunga tinggi, urusan pengembalian utang, kemudian banyak yang bunuh diri. Akhirnya selain mati dari COVID, mati bunuh diri karena kecekek harga-harga yang nggak wajar gitu. Saya mempercayai bahwa sebaik-baiknya manusia adalah dia yang bermanfaat bagi orang lain, Kang. Dan apa artinya kehidupan ini gitu kan, tanpa kita bisa memberi arti dan makna gitu. Ya kan? Karena kita hidup sekali, makanya harus memberi arti, dan kita hidup sesaat, makanya harus terus bermanfaat. Itu yang menjadi pegangan bagi saya. Betul, saya bisa saja barangkali usaha ini jadikan oleh saya ujung tombak untuk mencari keuntungan, tapi bukan itu caranya. Tapi bagi saya ini adalah pilihan yang mutlak harus kita ambil di tengah masyarakat. Bagaimana, apa peran kita untuk negara ini, apa peran kita dan kontribusi kita untuk masyarakat. Ya mungkin seperti itulah, bisa saling turut membantu. Jadi orang lagi kesusahan, kita jangan lagi untuk menambah kesusahan mereka, kan seperti itu. Mungkin biaya rumah sakit juga sudah mahal, apalagi kalau meninggal juga harus bayar mahal, kan sangat kasihan kalau seperti itu kan. Nggak semua orang juga bisa, lagi zaman susah gini kan semua orang juga lagi susah gitu. Jadi bisa saling turut membantu aja lah gitu Pak. Uang kita boleh cari dengan wajar, seolah-olah kita akan hidup 1000 tahun lagi, tapi berbuatlah baik, seolah-olah kita akan mati besok pagi. Ini adalah titik akhir uji empati. Memang tidak mengharuskan siapa yang lulus dari ujian ini. Tapi paling tidak, kita bisa menjadi manusia yang bisa berarti untuk manusia lainnya.